pada hari ini kami akan menanggapi yang pertama itu adalah adanya somasi yang pertama dan somasi yang kedua dari saudari Roro Fitria yang dilayangkan melalui kuasa hukumnya. Dan terhadap somasi tersebut kami sudah memberikan tanggapan secara tertulis, yaitu kemarin pada tanggal 15 Februari ya? Ya. 15 Februari 2023. Nah, kemudian ada pun hal-hal yang menjadi bahan atau tanggapan kami terhadap somasi tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu nomor 3648/PDTG/2022/PAJS tanggal 26 Desember 2022. Nah, kalau kita mencermati permintaan dari saudari Roro Fitria terkait dengan yang pertama itu adalah permintaan terkait nafkah istri, kemudian permintaan terkait dengan nafkah anak. Nah, nafkah istri ini terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah mut'ah, kemudian yang kedua adalah idah. Jadi kalau kita lihat somasinya, besaran yang diminta adalah sebesar 95 juta sekian. Kemudian kami juga telah menanggapi terkait dengan permintaan tersebut. Yang pertama adalah bahwa klien kami, Pak Andri ini dinyatakan gitu, saat ini kondisinya memang secara finansial itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan isi putusan terkait dengan pembayaran nafkah idah dan mut'ah yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, kemudian yang kedua mengenai adanya permintaan terhadap nafkah anak yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama itu ditetapkan sebesar 5 juta per bulan. Nah, terkait dengan hal tersebut, klien kami sudah melakukan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah anak sebesar 1 juta rupiah per bulan. Nah, kalau kemarin rekan-rekan juga mengamati statement yang disampaikan oleh saudari Roro Fitria di media yang menyatakan bahwa klien kami ini tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak, dan yang bersangkutan juga menyatakan hanya memberikan 1 juta untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, faktanya kalau kita lihat di dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa putusan tersebut baru inkrah di tanggal 21 Januari 21 Desember tahun 2022. 2 bulan lalu. Artinya baru 2 bulan yang lalu lah putusan itu berkekuatan hukum tetap dan dijalankan oleh para pihak, dalam hal ini ke klien kami. Nah, kalau kita melihat bukti yang telah diajukan oleh klien kami sampai dengan Februari 2023 itu sudah melakukan transfer yang besarannya memang belum bisa sesuai dengan putusan pengadilan karena mengingat kemampuan dari klien kami saat ini. Jadi sejak putusan itu pengadilan ditetapkan, saya udah memberikan sebanyak 2 kali, Bang ya. Dan itu saya sesuai kemampuan. Jadi kalau dia bilang ada di bulan Agustus, sementara di bulan Agustus tanggal 22 dia kabur dari rumah pun saya masih transfer itu nilainya 6.250.000. Itu saya bayar. Itu langsung transfer dari rekening customer saya langsung ke dia. Jadi kan selama ini kan dia bilang saya nggak pernah nafkain. Ini Agustus kita ada buktinya juga, Pak. Ini ada pembayarannya. Dia transfer sesuai kemampuan kan. Ya makanya di dalam ini udah kita kirimkan ini ya. Somasi. Ini bentuknya bukan hanya tanggapan terhadap somasi dari saudari Roro, tetapi juga ada somasi dari pihak kami. Ini adalah somasi pertama. Jadi di dalam sini juga kita mintakan terkait dengan item-item tersebut yang tadi disebutkan rekan saya itu. Jadi kalau tidak dikembalikan, situ ada dugaan pidana, dugaan tindak pidana, dan terpisah itu masalahnya dengan permasalahan perceraian dan nafkah itu. Jadi di dalam tanggapan kita terhadap somasi mereka ini juga ada di sini yang saya perlu tegaskan masalah pertemuan dengan anak. Jadi klien kami ini untuk bertemu anaknya sampai saat ini tidak bisa ya. Ditutup aksesnya, Bang. Iya, jadi itu juga tertuang ke dalam amar putusan sebenarnya bahwa untuk bertemu dengan anak itu tidak boleh dihalang-halangi, harus memberikan akses. Nah, itu juga ada dalam tanggapan kita bahwa kita mintakan akses untuk bertemu dengan anak. Putusan nomor 4. Ya, memberikan akses kepada klien kami untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Nah, itu kita tegaskan juga kepada
saudari Roro untuk memberikan akses kepada klien kami. Kemudian masalah aset, ya saya tegaskan juga supaya aset itu dikembalikan dalam somasi kita. Kita minta dikembalikan itu paling lambat tanggal 21 Februari. List aset yang disampaikan adalah itu ada yang berupa berkas-berkas kepemilikan tanah, kemudian ini pihak ketiga ya? Iya, Ya. BPKB, Honda CBR, kemudian ada Vespa, ada motor listrik, ada motor trail, kemudian juga spare part racing. Dagangan itu. Nah, kemudian juga anak kerja untuk bengkel dari Pak Andri. Nah, kemudian juga ada perlengkapan aparel racing, ada rompi, ada jaket, kemudian pakaian, kemudian ada aksesoris, perlengkapan, itu ada jam tangan, kemudian ada KTP saya pun sampai sekarang belum. Makanya saya jelaskan ya, kenapa saya ke PBH. Saya tahu PBH itu waktu saya pengen ngurus KTP ke kantor kelurahan di daerah Ulu Jamia, Jakarta Selatan. Saya lihat ada ini, saya hubungi makanya. Terus akhirnya disuruhlah saya datang ke kantor ini untuk menceritakan apa sebenarnya semua. Baru saya tahu itu awalnya dari situ. Jadi waktu saya, karena KTP saya sampai detik ini juga masih sama dia, karena saya nggak ada respon apa-apa, nggak ditanggepin. Dan nggak bertemu ya? Apa? Bertemu nggak pernah? Nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah ketemu. Kita udah balas, kita udah respon somasi dari pihak Roro. Kemudian kita mintakan juga untuk diberikan akses penuh kepada anak. Tapi kalau memang somasi kita tidak diindahkan, ya mungkin kita akan sampai ke step-step seperti itu. Sampai dengan saat ini tidak ada kontribusi dari dia, ya, untuk secara finansial, yang dimana keputusan hakim itu amat sangat sedikit sekali, 5 juta per bulan, ya. Coba Mas Mbak bayangkan itu tidak sebanding dengan segala effort yang Nyai keluarkan untuk kasih sayangnya, kebutuhannya Baby Sultan setiap bulannya. Nah, itu jadi amat sangat menyedihkan. Dan kalau misalnya dia menyampaikan pernah mentransfernya, iya benar, 1 juta, ya, ya, tertawa ya. Semua orang di sini tertawa, tapi dia selalu bilang gini, enggak, aku transfer kok. Ya iya, berani Nyai buka M-Banking sekarang, itu 1 juta setelah 6 bulan. 1 juta bagi 6, 160.000. Coba Anda bayangkan, dia masih bisa berdiri tegak di depan media. Itu laki-laki nggak punya harga diri. Kalau dia menanyakan tentang barang-barang dia, lah iya orang dia numpang hidup di rumahnya ini. Kalau dia minta barang-barangnya, itu sudahnya tulis di surat somasi, di footnote, ya. Mungkin maaf ya, dia tidak beredukasi, mungkin tidak tahu footnote ya. Footnote itu letaknya ada di bawah ya, hai laki-laki. Nah, itu Nyai sampaikan adalah Nyai akan dilaksanakan penyerahan barang-barang segera setelah Anda menyelesaikan tanggung jawabnya secara kontan. Karena Nyai tidak mau dicicil. Uang itu amat sangat sedikit dibanding dengan segala effort yang telah Nyai keluarkan, ya. Laki-laki punya harga diri dong, modal dong. Masuk dari nikah Nyai, mahar Nyai, akad resepsi semua Nyai, hidup sehari-hari Nyai. Mau mengambil hak asuh anak Nyai, dia melakukan kontra apa gitu untuk teknis hukumnya. Coba Mas bayangkan, kalau dia ambil hak asuh anak, bagaimana nasib Baby Sultan? Baby Sultan tuh luar biasa loh, Nyai rengkuhnya sekuat tenaganya, semampunya Nyai memberikan yang the best, paling bagus buat Baby Sultan semampunya. Lah iya kan semua bayar-bayarnya. Kalau urus KUA segala macam dari awal pakai KTP kan yang bayar siapa? Nyai. Sampai dengan lahiran itu harus ada KTP bapak. Yang bayar rumah sakit siapa? Nyai. Ya wajar kalau KTP-nya ada di tempat Nyai. Tapi untuk saat ini sejak persidangan KTP sudah tidak ada di Nyai, ada di kuasa hukum Nyai. Karena tempo hari sudah mau diberikan ke kuasa hukum dia, tapi kuasa hukum dia bilang nanti saja. Tujuan kita hanya satu. Pasca perceraian nggak perlu ada ribut-ribut, adem, tenang, kan begitu. Semua hal bisa diselesaikan kok. Klien kami ingin ketemu anaknya, kasih dong. Kalau dituntut berlebih ya kondisinya seperti ini. Kalau dia punya duit nggak mungkin dia datang ke PBH. Dia pasti akan cari advokat profesional yang bisa dia bayar. Ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi saat ini adalah ya seperti ini.